ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyyihil karim wa amara biha wa taslimi alaihi alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil khalqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wat tamkin. Amma ba'd. Faqala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu fi maqalati wa nafa'anallahu bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Ma'asyiral muslimin, mari kita lanjutkan bahasan kita, yaitu materi hadis yang bermuatan tasawuf yang dikarang oleh ulama kita, ulama Nusantara, tepatnya dari daerah Tanara, Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau telah menguraikan sebelum menempatkan atau membahas isi karangannya pada inti pokok bahasan, maka diawali dulu dengan 4 poin mukadimah. Yang pertama adalah basmalah, sudah bahasannya. Yang kedua hamdalah pun sudah. Kemudian yang ketiga adalah syahadah. Dan yang keempat sekarang adalah masih di dalam bahasan kita, dalam arti belum kelar kita membahasnya, yaitu masalah yang berkaitan dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkatalah, siapa yang berkata? Tentu mu'allif hadzal kitab, pengarang kitab ini yang mulia, al-alim al-allamah Syekhul Masyayikh Tanah Jawi, Sayyidul Ulama il Hijaz, Imamul Haramin Mekah Madinah, yaitu yang mulia Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam poin yang keempat di dalam mukadimahnya. Begini katanya, wa sallallahu, semoga Allah melimpah curahkan rahmatnya. Kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya beliau pada poin yang keempat ini menghaturkan salawat kepada Nabi? Sudah diuraikan, yaitu ada 4 pokok alasan. Yang pertama adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan, melaksanakan titah Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Akhlak Allah itu banyak. Sebagian saja diantaranya adalah Allah membacakan atau Allah beserta malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kalau Allah saja dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, kenapa kita tidak? Nah, itulah contoh oleh kita. Yang kedua, karena imtisalan li amrillahi ta'ala, melaksanakan titah Allah, perintah Allah. Ayat yang selanjutnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang iman terhadap Quran, terhadap surat Al-Ahzab ayat 56, berselawatlah kepada Nabi, sampaikanlah kesejahteraan padanya dengan sesempurna-sempurnanya.
Kemudian alasan yang ketiga adalah syukron lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih kepada Nabi. Kenapa berterima kasih kepada Nabi? Dikarenakan ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah dawuh Rasul yang tidak dawuh Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya bahwasanya seorang hamba atau abdi hambaku lam tashkurni, tidak termasuk syukuran kepadaku, kata Allah. Idza lam tashkur man ujriyatin ni'matu ala yadaihi, apabila si hamba yang tadi tidak mensyukuri, tidak bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah datangnya nikmat atas kedua tangannya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat pemberian manusia, maka sama saja tidak bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah. Kenapa? Dikarenakan digerakkan hati orang tersebut untuk berbuat baik kepada kita oleh Allah. Jadi lamun orang tengah nuhun-nuhunkeun acan sarua we jeung urang teh tengah nuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, i'tirafan bi annana muftaqiruna ila Allah taala, dikarenakan kita itu sadar mawas diri tepok selirolah bahwasanya kita itu sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian rahmat Allah itu adalah akan diturunkan ketika seseorang membaca sholawat kepada Nabi. Satu kali saja kita membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan membalas dengan 10 rahmat, 10 kebaikannya. Nah itulah 4 diantaranya. Kemudian lanjut dengan poin yang keberapa? Kedua ya, hukum membaca sholawat kepada Nabi terbagi berapa bagian? 2. 1 wajib, 2 sunat. Yang diwajibkan adalah di dalam sholat setelah kita membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan membaca sholawat pada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir? Hukumnya sunnah, disunatkan. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat yang disunatkan. Mana? Di dalam tahiyat awal dan di luar sholat. Di dalam tahiyat awal pun adalah hukumnya sunat, tidak wajib. Karena apa? Karena tahiyat awalnya juga sunat kok. Ya. Duduk di dalam tahiyat awal, berikut tahiyat awalnya pun atau tasyahud awalnya pun sunat, otomatis membaca sholawat kepada Nabi juga hukumnya sunat. Jadi kalau sunnah, kalau kita melebihi membaca sholawat kepada ahli Nabi, keluarga Nabi dalam tasyahud awal, makruh hukumnya. Apalagi kalau sampai disambung kepada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal masiihid dajjal. Nah, seperti itu. Sekalian bereskan assalamualaikum. Makruh hukumnya. Kenapa? Li'annahu mabniun ala takhfif. Itu alasannya. Dikarenakan tahiyat awal itu pada dasarnya dibentuk untuk diringankan. Kalau yang mau optimal nanti di dalam tasyahud akhir. Sok perbanyak. Bukan cuma doa yang diajarkan secara umum oleh Rasul berlindung dari 5 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan tetapi yang diajarkan oleh Rasul kepada Baginda Ali diantaranya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Atau yang diajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Di antaranya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau mau optimal seperti itu ya udah biasalah saya baca, saya pakai supaya jadi biasa. Dikarenakan kita menggali ilmu lama pesantren itu kan, ada yang sampai belasan tahun kemudian tidak dipakai, sayang. Kemudian tidak diajarkan, nah lebih sayang lagi. Sebab itu di dalam kesempatan yang seperti ini saya sampaikan kepada hadirin, nah itulah diantaranya ya, batas optimal kita di dalam tasyahud akhir, di dalam pelaksanaan sholat kita yang biasa kita laksanakan di dalam keseharian seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah tentu ada perbedaan. Perbedaan arti sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada dawuhannya. Sholawat dari Allah kepada Nabi adalah rahmatun makrunatun bita'zim. Itu sepakat seluruh ulama seperti itu. Yaitu kasih sayang Allah yang disertai dengan memuliakan dan mengagungkannya. Allah itu yang maha agung masih mengagungkan Nabi. Makhluk yang diagungkan oleh Allah, kenapa kita tidak? Kemudian salawat dari malaikat istighfarun lahu, permohonan kepada Allah untuk mengampuni Nabi, permohonan ampunan untuk Nabi. Nah, salawat dari kita doa. Jadi kalau kita bersalawat, hakikatnya kita memohon kepada Allah. Dan inti dari semua yang tadi, baik itu salawat dari Allah, salawat dari malaikat, kemudian dari salawat dari kita, adalah izharu ta'zimihi, untuk memperlihatkan, menzahirkan, menampakkan betapa agungnya Rasul itu sehingga Allah pun bersalawat kepada beliau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah redaksi sholawat. Redaksi sholawat, bacaan sholawat, sigot sholawat. Tentu itu asal mulanya dari Rasul. Kalau dari Rasul bermula dari pertanyaan sahabat kepada Rasul. Di antaranya hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh beberapa imam, di antaranya Imam Tabrani dan Tirmizi. Begini, Ibnu Mas'ud mendengar sahabat Bashir bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amaronallah an nusalli alaika, wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada kami untuk berselawat kepadamu. Inna salam alaika qad arafnaha. Sesungguhnya bacaan salam kepadamu kami telah biasa. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaik. Atau salamun alaiki ya Rasulullah. Akan tetapi bagaimana tata cara kami, bacaan kami ketika kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rata-rata redaksi sholawat yang datang dari Rasul itu tidak memakai siyadah, tidak memakai sayyidina. Kenapa? Rasul itu kan orang yang sangat tawadu. Itu alasannya. Bahkan Syekh Ja'far Al-Barjanji yang biasa dibaca orang-orang NU oleh kita mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Yakhsipuna alahu wa yarqau thawba wa yahlubu syatahu fi hidmati ahli bisirati sariyah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat besar rasa malunya. Tentu terhadap Allah, yang berimbas terhadap sesama manusia. Dan sangat tinggi rasa tawadunya. Oleh sebab itu beliau itu tidak senang kalau dibanggakan. Karena takut kebanggaan-kebanggaan yang tadi gitu, melampaui batas. Ya, oleh sebab itu maka pribadi beliau seperti itu. Ya, karena ketawaduannya. Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, timbal baliknya bagi kita, Rasul itu pemimpin umat. Kalau kita yang dipimpin oleh Rasul, bersikaplah selayaknya orang yang dipimpin oleh imamnya. Ya, pakailah siyadah, pakai sayyidina. Karena apa? Tahu diri kok. Beliau itu pemimpin kita, pemimpin umat sedunia, katakan umat Islam. Ku RT, ku RW, oge pan urang. Ya, teu wantun urang, teu luas urang lamun menyebutkan jenenganana. Apalagi terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakailah kata sandang yang menunjukkan kehormatan terhadap beliau. Sehingga Allah pun memutuskan di dalam surat An-Nur kalau nggak salah, la taj'alud du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'du. Janganlah kalian memanggil rasulmu sedangkan rasul berada di antara kamu dengan panggilan sebagaimana kalian memanggil terhadap sesama kalian. Muhammad mana eta teh? Ya, Muhammad rupa-rupa teh loba pana ya, Muhammad tukang cukur, Muhammad tukang bajigur.
Nah, ini adalah Muhammad pemimpin umat, pakai kata yang sesuai. Sayyidina, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai junjunan kami. Itu pas itu. Jangankan imam seperti Rasul, imam sholat pun kan terpilih orangnya. Ya, orang yang fasih bacaannya, maksudnya benar gitu kan. Kemudian ya masalah-masalah yang berkaitan dengan penampilan fisik pun jadi pertimbangan akhirnya oleh Rasul itu untuk menjadi syarat seorang untuk menjadi imam itu. Kalau tidak ada yang fasih bacaan dalam Quran, coba orang yang paling banyak talarannya di dalam hadis, tidak ada orang yang paling tua, orang yang paling pertama mukim di tempat itu siapa? Katakan pribuminya. Kalau tidak ada, ya jalan manu paling benghar, paling kasep kan gitu. Akhirnya jadi syarat untuk menjadi imam sholat. Nah itu apa sebabnya? Dikarenakan itu posisinya beda antara yang dipimpin dengan orang yang memimpin. Kahartilah logika gitu, kudu make dalil gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian redaksi sholawat itu muncul pula dari para sahabat Nabi. Itu yang dua yang pembukaan yang biasa saya suka baca ya di dalam doa. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sana Muhammadin abdika rasulika imamil khair wa qaidil khair rasul rahmah Allahumma ma'fu maqama mahmudan alladzi yakfitu fihi al-awwaluna wal akhirun. Itu adalah redaksi atau segat salawat, redaksi salawat yang diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian salawat yang diajarkan oleh Ibnu Abbas, Allahumma Rabbana taqabbal syafa'ata Muhammadin syafa'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kubra irfa' darajatahul ulya wa'ti su'lah bil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Itu yang diajarkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Yang paling banyak adalah redaksi salawat yang diajarkan oleh para ulama, itu sampai ratusan atau mungkin ribuan salawat. Yang tenar di kita apa? Salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan dan seterusnya. Karangan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Taji Al-Maghrabi. Jauh lalakona di mana? Di Afrika Utara atau Afrika Urang. Kemudian salawat apa? Salat munjiat. Syekh Sholih Musa Ad-Darir. Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat. Kemudian salat syifa Syekh Ahmad bin Ahmad Ad-Dardir, pengarang kitab Bainama, pengarang kitab yang menceritakan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasyifah. Kemudian salawat apa? Tafrijiyah. Allahumma sholli ala Muhammad al-habibil mahbub syafil ilali wa farijil kurub wa ala alihi wasallam. Yang dikarang oleh Hasan Abul Barakah. Kemudian yang paling terkenal di kita adalah sholawat badar. Sholawat badar itu bukan sholawat impor. Ya, tapi asli sholawat karangan ulama NU, gitu kan? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habib. Akhirnya apa? Firaku akhirnya naon? Yang Nabi Yilbar itu apa? Wala adin, wala hasrin, wa ali sadatin gurin bi ahli badriyah. 28 bait semuanya itu. Satu bait itu 2 satar. Salatullah, salamullah 1 satar. Ala toha Rasulullah 2. Itu 1 bait disebutnya. Berarti 56 ya. 56 satar itu sholawat badar itu. Dikarang oleh Kiai Haji Ali Mansur. Tahun 1960 ketika beliau itu dilantik menjadi Ketua Tanfijiyah PBNU di Banyuwangi dan menjadi Kemenag di daerah Banyuwangi. Sedangkan berdirinya NU 31 Januari 1926. 34 tahun baru muncul yang disebut dengan sholawat badar. Itu sholawat yang paling terkenal tuh. Ya. Ada juga sholawat apa? Sholawat mansub Habib Soleh Tanggul. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tagfiruhu bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub wa talinu bihas su'ub
wa alihi washabihi man ilahi mansub. Nah, ada kata mansub disuruh salawat mansub. Tapi beliau itu dari Yaman kan asalnya, yang menetap di Indonesia. Seperti itu banyak redaksi salawat itu. Tong kasienan kakurangan rahmat asal daek maca salawat gitulah. Di bawah membaca membaca salawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat yang dipakai mahar oleh Nabi Adam memperistri Siti Hawa. Itu salawat yang pemula daripada salawat Jibril. Salawat yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam sebagai mas kawin terhadap istrinya Siti Hawa di surga. Sallallahu ala Muhammad. Biasa dibaca berapa kali? 100 kali. Setiap pada subuh itu yang biasa dilazimkan, dibiasakan oleh almarhum, dan sampai sekarang saya kalau tidak membaca rasanya kurang enak lah ya, karena sudah biasa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ada, awas jangan dianggap formalitas kalau masalah mahar itu, walaupun tidak termasuk rukun nikah, akan tetapi wajib membayar mahar itu. Biasanya apa? Tarima abdi nikah ka putra bapak kalawan mas kawin dibayar kontannya sanu dengan seperangkat alat-alat sholat. Nah, awas itu cilaka itu. Maksudnya baik, akan tetapi ada tidak lanjutnya, ada tindak lanjutnya. Matak tong kuno kitu ku duit panu loba. Kemudian siapakah nabi kita itu? Alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la wa ayyanahu min jamalihil asna pasoro masruron mansuro. Rasul itu adalah orang yang dipenuhi hatinya dengan dua sifat Allah. Satu, sifat jalal Allah. Dua, sifat jamalnya Allah. Sifat Allah itu banyak, tidak terhitung. Bukan cuma 20 sifat. Allahu judki dambako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman wujud hartosna teh aya kidam Allah nuti heula bakolanggeng salawasna. Nah, mukhalafah beda jeung sagala-gala dan seterusnya. Itu untuk untuk membatasi pola pikir kita yang sangat terbatas ini. Padahal sifat dan asma Allah itu tidak terhitung, tidak terbatas. Yang tahu sifat Allah adalah Allah. Yang tahu asmanya adalah Allah sendiri. Kita suka membaca lah wirid ya. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna sifatahu subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu, maha suci zat yang tidak diketahui kadar kebesarannya oleh siapapun kecuali Dia. Wala yablughul wasifuna sifatahu, dan tidak akan sanggup orang-orang mensifati Dia. Subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Akhirnya subhana kan. Maha suci Allah itu. Yang sifat-sifatnya itu tidak terjangkau oleh makhluk. Akan tetapi, untuk mempermudah logika kita di dalam mengisbatkan kalimat tauhid. Artinya para ulama ahli ijtihad itu berpikir untuk menolong kita, untuk menyelamatkan akidah kita. Bagaimana supaya akidah kita itu mantap, maka ditetapkanlah sifat-sifat yang tadi dinazomkan, yang bahasanya sudahlah oleh Pak Ustadz Engkos ya. Seperti itu.
Nah, di antara sifat-sifat Allah yang banyak itu, nah dibagi dua. Ada sifat jalal dan ada sifat jamal. Sifat jalal adalah sifat yang melambangkan kekuasaan, otoriternya Allah, kuasanya Allah, maha perkasa, gagahnya Allah. Sehingga dengan sifat jalalnya, ya, apapun ikhtiar yang kita lakukan, tapi kalau Allah sudah memutuskan, menentukan, nah udah selesailah, laste aja. Meninggal akhirnya. Apapun yang kita ikhtiarkan, usahakan di dalam masalah mencari maisah, cek barang sudah menetek sempek dinsak semplak. Ya. Tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa hal itu tidak ditahan olehnya oleh sifat jalan, nah itu tidak akan lepas. Seperti itu. Nah, jadi sifat ini, nah, Allah itu suka tajali menampakkan kedua sifat ini pada makhluknya. Hari orang pan enak hoyongna nu kumaha marana kan hatenya. Lamun umur hayang panjang, duit hayang loba, awak hayang sehat, rumah tangga hayang harmonis, anak hayang solihah. Tapi ternyata ketentuan Allah tidak semua seperti itu. Ya. Bil qadari khairi wasyarri minallahi taala, iman kepada takdir qada dan qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk. Kayak urang panengeunahna teh pan eta we naon anu ngaranna cek hate urang. Da urang mah apalna teh kadinya. Karena apa? Karena kita terhijab. Ya, mata hati kita itu tidak sampai basirah kita itu melihat jalalnya Allah. Karena apa? Yang buruk itu diciptakan oleh Allah. Keburukan itu, tetapi Allah tidak meridhoi keburukan yang tadi. Oleh sebab itu tidak cukup makrifat kepada Allah kalau tidak makrifat kepada hukum Allah. Makrifat kepada Allah untuk memperkuat ketauhidan kita. Makrifat hukum Allah kepada hukum Allah untuk membenahi kehidupan kita supaya kehidupan kita itu diterima dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah 3 hukum, fikih, tasawuf dan tauhid. Benar itu adalah cerminan dari sifatnya Allah, akan tetapi nah di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemunkarotan ada hukum Allah, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Ulah ieu mah Allah pan ieu teh dikitukeun nya bener ku Allah segala sesuatu oge. Akan tetapi Allah tidak meridhoi. Allah itu menghendaki, tetapi tidak semua yang dikehendaki diridhoi olehnya. Itu bentesna tauhid seperti itu. Oleh sebab itu kembalikan kepada hukum Allah. Memperbolehkan atau tidak Allah. Kalau Allah memperbolehkan, dukung oleh kita. Kalau Allah melarang, nah kemudian benarkan oleh kita, benahi oleh kita. Sehingga ada yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu karena apa? Karena ma'rifat kepada hukum Allah. Kita itu tidak akan bisa amar ma'ruf nahi munkar berdakwah kalau kita tidak mengetahui hukum Allah. Kemudian sholawat Allah itu tidak hanya teruntuk kepada Nabi saja, tetapi wa alihi wa sahbihi. Nah, sifat jamal, sifat yang mencerminkan berbagai macam kehalusan, keindahan, kebaikan. Yang maunya kita itu kan terus gitu ya, seperti itu. Tetapi ternyata tidak sulit. Ketika seseorang melihat dengan basirohnya terhadap berbagai macam hal yang bertentangan dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, itu hal-hal yang dianggap buruk lah oleh pribadi kita. Musibah, ya, bencana, penyakit segala macam, gitu kan? Nah itu adalah cerminan dari sifat jalalnya Allah. Oleh sebab itu apa? Maka kewajiban kita untuk bersabar. Sifat jamalnya Allah, awak sehat, panjang umur, duit merkis gitu. Tambahan ku koran sabare ngame katingali loba. Nah itu seperti itu. Itu untuk mencerminkan cerminan dari sifat jamalnya Allah. Nah ketika kita atau ketika Allah tajali dengan sifat jamalnya pada makhluknya, maka kita itu bersyukur atas nikmatnya. Nah ini dengan sobar dan syukur inilah Rasul itu hatinya menjadi masruron mansuro, digembirakan, selalu gembira hati Rasul itu. Rasul itu tidak pernah mengeluh. Apa yang diungkapkan oleh Rasul adalah kebahagiaan. Rasul itu tidak senang berbagi apa? Musibat. Tapi
Rasul itu lebih senang berbagi kebahagiaan. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Apabila engkau mendapatkan nikmat Muhammad fahadis, ceritakan pada orang lain. Ya. Orang mah lain udah diceritakan kasus apa jeung kabingung. Dina waktu orang untung teu apa batur teh waktu susah nyaho sarerea. Sabar, mansura dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sifat sabarnya. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah meliharamu Muhammad dari kejahatan orang lain. Innallaha ma'as sabirin. Pertolongan Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu maka kewajiban kita, keharusan kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, di antaranya menjiwai sifat jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Melihat sesuatu yang buruk. Di balik itu Allah kan yang menciptakan, yang menggerakkannya. Ansor Pak Ustadz engkos kamari disebutkan. Usik nawayang kudalangna, hirupna makhluk ku gustina. Nah, kemudian ketika kita melihat tajalli Allah di dalam sifat jamalnya, kita bersyukur kepada Allah. Dalam intinya hal itu tidak diakui oleh kita. Sebab apa? Sebab anu mata keruwet gitunya karena hati orang mengakui hal yang bukan hak kita. Ya, kembalikan kita kepada firman Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh diakui sebentar saja. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan mati. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadaku, hakikatnya bukan punya aku. Lillahi rabbil alamin. Nah, pengakuan-pengakuan inilah ya, yang menghambat dan mendingdingi basiroh kita sehingga tidak bisa melihat sifat jalal dan jamalnya Allah ketika Allah tajali dengan kedua sifat tersebut pada pribadi makhluknya. Nu aya teh kitu we lamun baktur baeud kunaonnya. Nah, itu kan cerminan sifat jalal Allah. Oh, buah-buah nyeri huntu pan gitu. Tapi baeudna teh meuni minang-minang teuing. Nah, jadi PR bawa ka imah, peuleum ka deuleu, beuntak ka rasa, baeudna mah sakali kitu nya nu kabayangna mah puluhan kali ngahalangan kana hate. Urusan urang teu kelar, dar make ditambah nguruskeun diri batur. Tapi kalau kita melihat sifat jalalnya Allah itu semua itu di balik itu ada semua. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fi. Tidaklah aku melihat sesuatu kata para arif billah melainkan ada Allah di dalam sesuatu itu. Keburukan, kebaikan adalah bukan pribadi makhluk itu melainkan Allah. Akan tetapi ya, tugas kita dikembalikan kepada hukum-hukum Allah yang tadi, bukan cuman ma'rifat atau mengenal kepada Allah. Si kawas Jabariyah aku maha Allah we. Padahal Jabariyahna ge teh parat. Ya, itu benar ya, tapi dalam Jabariyahna benar mah sagala kumaha Allah geus we ditaranjang di baju ge kumaha Allah. Ya, yusut leho salesma amay-amayan tong disusut kumaha Allah. Ya. Hayang kalapa gitu nya. Cicing hanapeun tanggal kalapa tong naik ngadaguan hujan angin. Bohong itu orang-orang Jabariyah itu. Ya, orang majbur itu yang dipaksa oleh Allah untuk tidak berbuat sesuatu. Allah itu menciptakan ikhtiar dan usaha dan itu adalah hukum Allah. Marifat ke Allah nage geus teu bener komo kana hukumna. Berselawat ya, pengarang ini kepada Ali Rasulullah, keluarga Rasulullah. Keluarga Rasul itu ada terbagi 4 menurut para ulama. Yang pertama humul ladzina la tahillu lahumus shadaqah. Yaitu mereka yang diharamkan menerima sedekah. Ya kan? Baik itu sedekah wajib zakat maupun sedekah sunat. Karena apa? Karena kan ada asnafnya di dalam sedekah itu, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunat, ada asnaf yang 8. Di luar itu boleh kita, tapi sifatnya hadiah. Itu bukan sedekah karena sedekah itu adalah tidak keluar dari 8 asnaf yang telah ditentukan, baik sedekah wajib maupun sedekah sunat. Nah, ini keluarga Nabi tidak termasuk kepada asnaf yang 8 itu. Alasannya hadis tentunya. Dan Quran yang tadi. Kemudian hadis. Nah ini di dalam hadis diceritakan ya. Bahwa Rasulullah itu menampung berbagai macam korma-korma yang segar. Untuk nantinya disodakohkan, disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang namanya anak-anak cucu Rasul. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain main-main dengan korma itu. Kemudian dimakan korma itu. Lalu ditahan dan dikeluarkan korma tersebut dari mulut Sayyidina Hasan itu dengan mengatakan,
Ama alimta ana ahli Muhammad la yaquluna shadaqah. Kamu itu tidak tahu ya bahwa keluarga Muhammad itu tidak boleh memakan sedekah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang pertama, siapa itu? Hum Banu Hasim wa Banu Muthalib. Mereka itu adalah keturunan Hasim, keturunan Muthalib. Jadi Abdul Manaf memiliki 2 anak. Banyak sebetulnya, tetapi yang menjadi lalakonnya gitu ya, yang diceritakan di dalam sejarah 2 saja, yaitu Hasim dan Muthalib. Nah, dari Bani Hasim inilah ya, terus akhirnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ketua Bani ini Hasim dan Muthalib tidak boleh menerima sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunat. Yang kedua yang dimaksud dengan ahli Muhammad itu terbatas hanya istri Rasul dan keturunannya saja. Nah, berdasarkan apa hadis? Allahumma sholli yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, itu kan ada salawat yang komplit, bahkan itu afdol. Kata Syekh Nawawi di dalam Azkar, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu yang lengkapnya seperti itu. Nah, ada azwaj. Semoga Allah memberikan rahmat kepada istri-istri beliau dan keturunannya itu terbatas. Kemudian yang ketiga adalah ahli bait atau keluarga Nabi, yaitu mereka humul ladzina taba'uhu min ummati. Mereka yang mengikuti mentaati ajarannya. Berarti termasuk kita dong kalau begitu. Termasuk ahli keluarga Nabi. Nah, ini di dalam hadis diceritakan bahwasanya Rasul itu kan saking sayangnya pada cucu-cucunya. Nah, mereka dudukan Sayyidina Hasan dan Husain itu di pangkuan Rasul itu. Kemudian akhirnya datang putrinya Aminah, Siti Fatimah dan jauhnya siapa? Baginda Ali ya, ke kamar Rasul itu. Kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW itu untuk duduk berbarengan. Kemudian Rasul menelungkupkan gamisnya sambil mengucapkan Allahumma haula'i ahli, wahai Allah, nun Gusti Allah, mereka inilah keluargaku. Nah, itu terdengar oleh sahabat Wasilah bin Asqa. Ya, padahal Wasilah bin Asqa itu bukan Bani Hasim, bukan Bani Muthalib, melainkan Bani Lais. Nah, oleh sebab itu datang menghampiri Rasul menanyakan, wa ana min ahlik ya Rasulullah, apakah aku pun termasuk keluargamu ya Rasulullah? Rasul itu membenarkan, na'am anta min ahli, benar engkau adalah termasuk keluargaku. Nah, diambil dari sana. Apa sebabnya? Sebab ucapan Rasul, titah Rasul, larangan Rasul menjadi apa? Menjadi pedoman bagi umatnya. Dengan alasan itu maka, nah, kita yang bukan satu nasab dengan Rasul, melainkan cuma umatnya, menjadi ahli bait di dalam ketetapan yang ketiga ini. Yang terakhir adalah mereka orang-orang yang takwa. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai masalah, siapakah ya Rasulullah yang termasuk keluargamu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kulut taqiyin. Setiap individu orang muslim yang takwa, bukan cuma taat yang tadi kan itu, yang mengikuti. Tidak semua yang mengikuti Rasul orang yang takwa, tetapi orang yang takwa pasti mengikuti titah Rasul. Sambil membaca Al-Quran. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah kekasih-kekasih Allah itu melainkan hanyalah orang-orang yang takwa. Seperti itu. Kemudian mudah-mudahan rahmat dan salam Allah itu pun sampai kepada para sahabat. Siapakah sahabat itu? Sudah dijelaskan oleh Ustaz Ngkos ya. Yaitu mereka yang menyatakan keimanan kepada Rasul, satu masa dengan Rasul, berkumpul dengan Rasul atau tidak berkumpul dengan Rasul, tapi melihat Rasul walaupun satu kali. Atau dilihat oleh Rasul walaupun dia itu tidak melihat Rasul. Walau saatan, walaupun satu saat, itu termasuk sahabat. Dan semoga rahmat ini pun wasalikina ala nahji diturunkan pula kepada orang-orang yang menempuh manhajnya, orang yang menempuh jalan terangnya. Apa manhaj itu? Thariqun wadihah, jalan yang terang. Apa jalan yang terang itu? Dinul Islam, agama Islam. Siapakah mereka? Tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, ke semua orang-orang yang tadi
para sahabat Rasul dan tabi'in atba'ut tabi'in diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum mardu'an. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha. Zalikal fawzul azim. Silahkan karena keterbatasan waktu lihat nanti ya, benar itu ada enggak atau tidak di dalam surat apa? At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Biasa pada penghujung pengajian ini kita terus tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita dimanfaatkan oleh Allah.